terkait dengan zikir yang sudah disampaikan. Nah, ini ada yang bertanya tentang zikir pagi dan petang yang katanya merupakan baju besinya kaum muslimin dan tameng untuk menghindar dari segala penyakit. Apakah itu benar adanya? Demikian Ustaz. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu pagi dan petang. Wasubuhi idza tanaffas, ketika terbit fajar shadiq, setelah azan subuh terbit matahari dan selanjutnya. Wa asila, petang. Yang dimaksud itu sebenarnya sudah petang. Tapi biasanya petang diartikan orang menjelang matahari tenggelam, ada zikir ba'da asar, maka muncullah azkar al-yaum wal lailah. Imam An-Nasai ada menulis satu kitab yaitu tentang zikir pagi petang. Disederhanakan banyak sekali. Ada Maksurat Hasan Al-Banna, ada Al-Qahtani, mursyid-mursyid tarekat, ada zikir-zikir yang disusun oleh Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili dan berbagai macam. Jadi saya dulu pernah tanya kepada Syekh Muwaffaq, ini gimana ini? Ini ada zikir ini, zikir ini. Kata beliau semuanya diambil dari hadis-hadis Nabi. Hanya menurut Syekh ini yang lebih simpel untuk murid-murid dia susun, dia buat. Ini yang lebih simpel. Jadi ijtihad mereka dari hadis-hadis Nabi. Makanya kalau kita lihat bacaannya baca Al-Fatihah, Pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah lillahi mafis, famawati sampai akhir, lalu kemudian tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Ya, ini adalah untuk membangun connecting kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Itu tiang utamanya. Kalau diilustrasikan, digambarkan seperti bangunan, ada tiang utama, tapi ada tiang-tiang pembantu yang membantu mengokohkan tiang-tiang ini. Maka sebenarnya zikir itu non-stop. Makanya ada zikir jahar, ada zikir sir, ada fa'idza tuma'nantum fa'aqimus shalah. Salat. Dari salat ke salat berikutnya ada zikir, ada connecting. Itulah perlunya memang integrated kurikulum, mengintegrasikan kurikulum. Bagaimana tadi kita Ustadz selama ini ceramah tentang marilah kita bersilaturahim. Kalau ditanya Ustadz Somad, terus kalau kita silaturahim kenapa? Ternyata Bu Dokter bisa menjelaskan. Kalau cucu silaturahim dengan neneknya, hatinya bahagia, maka semburan otak dari jantung ke otak, alirannya darahnya lebih banyak, bawa oksigen dan lain sebagainya, sehingga dia lebih sehat. Jadi penjelasan zahir dan penjelasan batin juga mesti ada sinkron, mesti ada balance, mesti ada seimbang. Demikian juga dengan manfaat zikir-zikir ini. Ada salah seorang dokter meneliti tentang zikir di Sumatera Barat, bagaimana efektifnya zikir terhadap jantung. Tesis S2 beliau. Dulu beliau berikan ke saya penelitiannya tentang zikir-zikir tarekat Naqsabandiyah. Karena mereka punya zikir rutin 5.000 satu hari. 5.000 zikir wajib satu hari. Sehingga dia ada keterikatan dengan zikir. Apa hubungan zikir ini dengan detak jantung, dengan darah, dengan kesehatan? Ternyata dokter-dokter, saya tidak bicara dari aspek kedokterannya, karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Nanti saya ngomong gini, Pak Dokter malah dengar, oh ini kok lebih aneh, lebih ajaib dari dunia kedokteran. Saya hanya bercerita bahwa Allah sendiri yang menjamin, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, hatimu menjadi tenang. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke hati orang beriman. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu sehat, yang lain ikut jadi sehat. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, sakit, yang lain ikut jadi sakit. Ibu Dokter.